warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bawaslu, program Bawaslu Kota Serang yaitu BDS atau Bawaslu dalam Sepekan hadir menemani sahabat semua. BDS adalah rangkuman informasi kegiatan dari website Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Banten, dan Bawaslu Kota Serang selama sepekan terakhir. Seperti biasa, saya Olis dan rekan saya Anasa Fitri, akan membawakan berita-berita Bawaslu dalam satu pekan terakhir. Untuk yang pertama, Minggu 15 November 2020, anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin menyebutkan 3 pandangan dimensi Bawaslu terhadap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi secara elektronik atau Sirekap. Dimensi pertama menurut Afif soal regulasi atau aturan hukum. Dia mengatakan bahwa mengapresiasi atas segala bentuk inovasi dari kemajuan teknologi informasi hanya saja harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Inovasi tidak boleh melampaui ketaatan asas dalam mentaati peraturan harga mati dalam penyelenggaraan pemilu, katanya saat Rakornas gelombang 3 di Jakarta. pada Minggu 15 November 2020, anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin mengatakan masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap peran Bawaslu. Karena itu, dia meminta data-data hasil pengawasan pilkada yang terjadi di daerah harus disajikan kepada masyarakat. Apa yang dilakukan Bawaslu, orang perlu tahu. Jadi, menyampaikan apa yang kita kerjakan itu adalah sudah keharusan. Katanya saat Rakornas Pengawasan Pilkada 2020 gelombang kedua. Selanjutnya, Minggu 15 November 2020 di Solok, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pitalolo mengatakan generasi muda termasuk kelompok dalam kategori pemilih pemula rentan menjadi sasaran praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam beberapa riset menunjukkan salah satu kelompok rentan sasaran politik uang adalah kelompok pemilih pemula. Ujarnya pada saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan tahapan pilkada yang digelar di Kota Solok tahun 2020 dengan mengundang para pelajar antar SLTA se-Kota Solok. Pada Sabtu 14 November 2020, anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap peserta Pilkada Serentak 2020 melakukan inovasi dalam tahapan kampanye virtual. Pasalnya, metode kampanye tersebut kurang diminati, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu visi, misi, dan program dari peserta Pilkada. Inovasi bertujuan agar visi dan misi peserta Pilkada sampai kepada para pemilih. Ungkapnya dalam diskusi daring demokrasi dan aspirasi di tengah pandemi COVID-19 yang digelar di Universitas Samratulangi. Bagja menambahkan, kegiatan rapat umum atau tatap muka antara peserta pilkada dan masyarakat dibatasi. Hanya dibolehkan sebanyak 50 orang. Jika jumlahnya melebihi, maka akan diberikan sanksi yang berlaku. Arak-arakan juga tidak diperbolehkan sampai hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Untuk selanjutnya, Sabtu 14 November 2020 di Jakarta, anggota Bawaslu Frid Edward Siregar meminta jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020 punya standar sama dalam membuat keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilih atau PHP di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, kesiapan tersebut dimulai dengan pengumpulan bukti serta akses ke Form A atau formulir hasil pengawasan. Kita berharap bisa punya standar sama dalam membuat keterangan tertulis dari teknis seperti pemilihan font atau jenis huruf dan standar dalam menjawab. Bagaimana juga hakim MK itu juga manusia. Kalau membaca kalimat begitu panjang, maka mereka pusing juga. Karena itu, saya mengajak mengingatkan apa yang sudah pernah kita lakukan seperti pemberian keterangan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Katanya sebelum membuka kegiatan bimbingan teknis penyusunan keterangan tertulis dalam PHP 2020 di MK yang berlangsung di Jakarta. Pada Sabtu 14 November 2020, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 memiliki 2 tugas penting, yaitu mengawasi berkaitan dengan substantif elektoral dan substantif non-elektoral. Pengawasan di tengah pandemi ini menjadikan tugas pengawas bertambah. Tidak hanya mengawasi secara substantif elektoral saja, melainkan substantif non-elektoral. Sehingga sangat penting untuk kita mengawasi keduanya.
katanya saat melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Abhan menjelaskan pengawasan substantif elektoral yaitu pengawasan terhadap pelanggaran pemilihan seperti praktik politik uang, kampanye di luar jadwal, dan lain-lain. Sedangkan pengawasan substantif non-elektoral seperti mengawasi perihal penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, Sabtu 14 November 2020 di Jakarta, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 yang berbagi menjadi 3 golongan dan diikuti secara virtual maupun tatap muka dimulai sejak 13 sampai 15 November 2020 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Muhammad Afifuddin menyebutkan 3 program unggulan Divisi Pengawasan Bawaslu. Menurut Afif, 3 program tersebut yaitu pertama, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau SKPP yang dianggap sebagai inovasi program luar biasa. SKPP ini dianggap sebagai inovasi yang luar biasa dan SKPP daringnya adalah hal lain yang lebih luar biasa saat awal pandemi. Pada Jumat 13 November 2020, Bawaslu Banten berdasarkan data kontrol per tanggal 11 November 2020, perekaman KTP elektronik di Kabupaten Kota pelaksanaan pemilihan serentak 2020 sebanyak 22.415 orang potensi pemilih belum dilakukan perekaman. Sebelumnya pada saat penetapan DPT di 4 kabupaten kota yaitu pada Oktober lalu, terdapat 34.192 orang yang belum melakukan perekaman. Hingga saat ini berarti baru 3.898 orang potensi pemilih yang sudah melakukan perekaman, sisanya belum. Ungkap anggota Bawaslu Banten Nuryati Solapari Korbit Pengawasan dan Hubal usai menghadiri rapat evaluasi penyusunan daftar pemilih pemilihan serentak kelanjutan tahun 2020 dan pemutahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 di Aula Kantor Bawaslu Banten. Untuk yang terakhir, Selasa 13 November 2020 di Banten, anggota Bawaslu Banten Nuryati Solapari yang juga Korbit Pengawasan, peran pemantau pemilihan berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan bahwa pemantau yang sudah mendapatkan akreditasi memiliki hak untuk mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai akhir. Syarat untuk menjadi pemantau yang pertama adalah bahwa pemantau bersifat independen. Ujarnya pada saat menjadi pemateri di acara konsolidasi pemantau jaringan rakyat untuk demokrasi dan pemilu atau JRDP pada Pilkada tahun 2020. Selamat kepada 9.055 pengawas TPS terpilih se-Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.243 TPS, Kabupaten Serang sebanyak 3.065 TPS, Kota Cilegon sebanyak 784 dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 2.963. Selamat menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada tahun 2020. Sahabat Bawaslu, itulah tadi berita pilihan Bawaslu dalam sepekan. Jadi tahu kan kerja-kerjanya Bawaslu? Sampai ketemu lagi di pekan depan, yuk menjadi pelopor pengawasan partisipatif. Berani bersama Bawaslu? Awasi Pilkada tanpa ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo.